Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, bagaimana kabar kalian minggu ini? Saya doakan semoga kalian tetap sehat dan jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar. Oke, siswa kelas 5, kali ini kita akan mempelajari pelajaran 5, yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Nah, Rasul Allah idolaku, pada kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, karena kita akan membahas tentang Nabi Muhammad, ayo kita membaca sholawat dulu. Silakan diikuti saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru misla husnik mara'aina, qattu ya wajhas sururi. Oke, itu adalah sholawat Nabi. Sekarang sebelum kita membahas tentang Nabi Muhammad, mari kita mengingat kembali tentang Rasul Allah idolaku. Yang kita bahas di semester 1 ini ada 5 Rasul. Yang pertama ada teladan dari Nabi Daud, sudah kita bahas. Yang kedua ada teladan dari Nabi Sulaiman, juga sudah kita bahas. Yang ketiga ada teladan Nabi Ilyas, ini juga sudah. Yang keempat ada teladan Nabi Ilyasa. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah teladan Nabi Muhammad. Oke ya, sekarang kita bahas tentang Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu? Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad ini tidak akan ada nabi lagi. Oke? Kemudian lahirnya Nabi Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya adalah tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad lahir pada tahun itu ada tentara bergajah di bawah pimpinan Abraha yang berniat akan menghancurkan Ka'bah. Makanya disebut tahun gajah. Kemudian ayahnya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Abdullah ini meninggal pada saat Nabi Muhammad berada di dalam kandungan, umurnya masih 2 bulan. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim karena sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian untuk ibunya ini namanya adalah Siti Aminah. Siti Aminah ini meninggal pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. 6 tahun itu ya akan masuk SD kelas 1 itu ya, 6 tahun. Jadi mulai umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah yatim piatu karena sudah ditinggal mati ayah dan ibunya. Lalu siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Yang mengasuh yaitu kakeknya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib.
Nah, dalam asuhan kakeknya ini, dalam masa kanak-kanak, Nabi Muhammad suka menggembala kambing. Berikutnya, ia menyenangi pekerjaan menggembala kambing itu dan sayang pada hewan-hewan kambing itu. Ya, itu pekerjaan Nabi Muhammad semasa masih kanak-kanak. Sehingga Nabi Muhammad mendapat julukan si cerdas yang lincah dan baik. Kenapa disebut yang lincah dan baik? Karena menyenangi pekerjaan menggembala kambing itu dan menyayangi hewan-hewan yang digembalanya itu. Kemudian pada masa usia mudanya, Nabi Muhammad suka bekerja keras. Selain itu, Nabi Muhammad juga terkenal dengan pribadinya yang jujur, sehingga Nabi Muhammad bergelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya adalah dapat dipercaya. Dan karena mempunyai sifat jujur dan bergelar Al-Amin inilah Nabi Muhammad dipercaya untuk membawa dagangan saudagar kaya yang bernama Khadijah. Ini nanti kedepannya Khadijah menjadi istrinya Nabi Muhammad. Itu pada saat Nabi Muhammad berusia muda. Berikutnya saat Nabi Muhammad menjadi Rasul, ini ditandai dengan Nabi Muhammad menjadi Rasulnya itu umur 40 tahun. Tandanya yaitu diturunkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kalian masih ingat surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu bunyinya bagaimana? Yang itulah ya, yang dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ayat yang ke-5. Berikutnya, beliau dalam menjadi Rasul selalu mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Itu adalah kisah dari Nabi Muhammad. Lalu teladan apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad itu? Ada banyak sekali. Di antaranya yaitu Nabi Muhammad merupakan pribadi yang pekerja keras. Kalian juga harus meniru Nabi Muhammad ini menjadi orang yang pekerja keras. Pekerja keras itu tidak malas-malasan. Jadi harus bersungguh-sungguh. Kalau kalian sebagai pelajar berarti pekerja kerasnya ya belajar dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, yang kedua teladan dari Nabi Muhammad adalah mempunyai sifat pemaaf. Jadi meskipun Nabi Muhammad itu diolok-olok, dirintangi oleh orang kafir Quraisy, tapi Nabi Muhammad selalu memaafkan. Kalian jadi anak juga harus mempunyai jiwa pemaaf. Jika ada teman kalian yang salah, mungkin tidak sengaja mengolok-olok kalian, maka kalian harus memaafkannya sebelum teman kalian itu meminta maaf. Berikutnya, teladan Nabi Muhammad yang nomor 3 adalah selalu bersikap jujur dalam kondisi apapun. Kalian juga harus jujur dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun. Jadi tidak boleh berbohong, harus jujur. Berikutnya yang nomor 4, teladan dari Nabi Muhammad adalah peduli terhadap anak yatim. Jadi Nabi Muhammad itu dengan anak yatim selalu peduli. Kalian juga harus seperti itu. Dengan anak yatim tidak boleh menghardik, tidak boleh mengolok-olok. Harus peduli terhadap anak yatim. Kira-kira bisa meneladani Nabi Muhammad 4 ini? Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Sekarang latihan soalnya. Silakan dikerjakan latihan soal di bawah ini. Soal yang nomor 1. Kapan Nabi Muhammad itu lahir? Kira-kira kapan? Ada ya tadi? Oke. Berikutnya soal yang nomor 2. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak? Jadi ketika Nabi Muhammad kanak-kanak itu apa saja yang dilakukannya? Kemudian soal yang nomor 3 adalah
Mengapa pada usia muda Nabi Muhammad bergelar Al-Amin? Mengapa kira-kira? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad sehingga bergelar Al-Amin? Soal yang terakhir, nomor 4. Tuliskan 3 saja teladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Muhammad. Teladan apa yang bisa diambil? Oke ya, ada 4 soal itu. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.